Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, dengan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas suatu iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sering sekali kita dengarkan. Namun sebagian dari kaum muslimin mereka belum memahami apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Sebagian mengira Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah milik kelompok tertentu, milik ormas tertentu, milik partai tertentu. Apa itu Ahlus Sunnah? Pembahasan terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pembahasan yang urgent, yang penting, yang mana dengan mengikuti thariqah ini, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka seseorang akan mencapai keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini terdiri dari beberapa kata. Yang pertama adalah akidah. Akidah, apa yang maksud dengan akidah? Akidah ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna ataupun berasal dari kata al-aqdu. Al-aqdu ay ar-rabtu biquwwatin. Yang dimaksud dengan akidah adalah ar-rabtu biquwwatin, yaitu ikatan yang kuat. Ini akidah. Sering kita dengarkan akidah. Akidah adalah rabtu biquwwatin, ikatan yang kuat, yang di sana tidak ada keraguan, suatu yang telah yakin tanpa ada keraguan, itu akidah. Oleh sebab itu dalam Quran surah Hujurat Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladziina aamanu billah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ada keraguan. Ini akidah. Maka tidak sempurna keimanan seorang kalau masih ada keraguan. Ya, ini akidah, suatu yang menancap tegar tanpa adanya keraguan. Akidah Ahlus Sunnah. Ahlu dalam bahasa Arab, ahlu ini bisa memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah keluarga, bisa juga diartikan dengan kelompok ataupun golongan. Ahlus Sunnah, sunnah yakni thariqah, jalan ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Wal jamaah, al jamaah adalah al jamaah, persatuan yang tidak tercerai-berai. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Makanya ada kaidah dalam ilmu fikih, al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Ibrah dari suatu uqud itu akidah. Makanya nanti ada akad nikah. Ini akidah, ikatan yang kuat, ikatan pernikahan, akad jual beli. Ini ikatan yang kuat. Suatu seorang telah menjual barangnya dan jual beli adalah lazim, maka tidak bisa lagi diminta. Kenapa? Karena sudah lazim. Al-ibratu fil uqud, ibrah dalam suatu akad, suatu akidah adalah dalam hakikatnya, bukan dari sisi penamaannya. Al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Artinya jamaah Allah Subhanahu wa taala yang di sini ingin saya sampaikan, setiap orang boleh menamakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah atau menamakan diri mereka dengan al-firqatul najiyah, menamakan dengan salafiyah ataupun dengan istilah-istilah yang lainnya, al-wasitiyah misalnya. Namun yang menjadi ibrahnya, menjadi intinya adalah hakikat bagaimana akidah atau keyakinan dan manhaj yang dia jalankan. Bukan hanya sekedar klaim, karena klaim semua orang bisa melakukannya. Di sini kan yang menyampaikan insya Allah beberapa keistimewaan dari akidah Ahlussunnah yang dia merupakan ciri khusus. Yang mana nanti di sini dengan adanya ciri-ciri ini, maka mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama dari keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan dengan pemahaman para sahabat. Ini ciri yang pertama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Imran ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan hablullah, tali agama Allah di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Artinya berpegang teguhlah kalian dengan Al-Qur'anul Karim dan jangan kalian bercerai-berai. Jemaah Allah Subhanahu wa taala adalah sebab manusia pada hari bercerai-berai. Mereka saling bermusuh adalah apa? Karena mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran, tidak mau kembali pada Sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah ini berdasarkan dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi jami'an. Yang ini semua menjadikan mereka apa? Berpecah belah, menjadikan kaum muslimin menjadi bercerai-berai. Kemudian dalil yang lainnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Sungguh aku telah tinggalkan bagi kalian, kata Nabi Muhammad SAW, shay'ain, dua perkara yang apabila kalian, wahai Muhammad, apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat selama-lamanya, kata Nabi Muhammad SAW.
Apa doa pada jemaah? Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun yang mengklaim dirinya anak Ahlussunnah wal Jamaah, saya adalah al-wasatiyah, firqatul najiyah, salafiyah, maka harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus mendahulukan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan selainnya, dan ini akan menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan selain dari ahlu sunnah wal jamaah, dengan firqah-firqah yang menyimpang, seperti misalnya Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah itu salah satu kelompok yang menyimpang, yang sesat, yang mereka taqdimul aqli ala naqli, mereka senantiasa mendahulukan akal dibandingkan dengan dalil. Ini salah. Ahlussunnah wal jamaah kaum muslimin ini harus mendahulukan wahyu dari Allah SWT, lebih mendahulukan apa? Al-Quran, mendahulukan sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan mendewakan akal. Namun yang perlu diketahui jamaah yang Allah, akal yang sehat, fitrah yang selamat selamanya tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin, kecuali jika ada masalah dengan pengetahuannya, dia belum tahu. Nah, oleh sebab itu maka pasal ahla dzikri kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama apabila tidak mengetahuinya. Ini di antara penyebab penyimpangan dalam masalah akidah adalah taqdimul aqli ala naqli, seperti yang Mu'tazilah mendahulukan akal daripada dalil. Ini Mu'tazilah. Jadi kita penting untuk mengetahui kelompok-kelompok ini juga, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita semua taufik untuk mengetahuinya. Kenapa? Dalam rangka agar kita bisa menjauhinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku, kata Huzaifah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Mukhafatun an yudrikani, karena aku khawatir keburukan itu akan menimpa diriku sedangkan aku tidak mengetahuinya. Makanya di sini jemaah penting kita untuk mengetahui sedikit demi sedikit, kita mengetahui apa sih Mu'tazilah ini yang dikatakan besar oleh para ulama. Tujuannya apa? Agar kita tidak jatuh kepada pemahaman mereka. Apa sih khawarij? Seperti apa pemikiran mereka? Perlu kita untuk mentelaah, membaca kitab para ulama, mengikuti pengajian-pengajian yang menjelaskan tentang kesalahan mereka. Murji'ah apa sih kelompok ini, sehingga dikatakan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuannya untuk apa? Untuk mewaspadai diri kita agar kita tidak jatuh dalam fitnah tersebut, yang mana fitnah ini disifati oleh Huzaifah kamaujil bahr, bagaikan apa? Gelombang yang ada di lautan. Ini fitnah. Biasanya Mu'tazilah ini yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kemudian Mu'tazilah ini juga yang menurut Allah Subhanahu wa taala dalam masalah takdir, yang mereka memiliki pemahaman seperti Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Qadariyah itu mereka menisbatkan amal seorang hamba itu kepada diri mereka sendiri. Allah tidak ada kaitannya dengan mereka. Contoh misalnya, saya sukses adalah karena kerja keras.
Jadi dia disebabkan, dia sandarkan kesuksesannya dengan apa? Dengan kerja keras. Bukan karena selainnya, karena belajar saya, karena saya pintar, karena saya rajin. Oh, ini buah dari kerja keras. Ini kan sekarang banyak sepertinya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kerja keras semata tidak akan menjadikan orang sukses, tidak. Betapa banyak orang yang kerja keras dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerja kuli itu kurang keras apa? Tapi ternyata pendapatnya segitu-gitu juga gitu kan ya. Padahal kerjanya keras, tidak sekeras kerja kita terkadang. Mereka jadi keras, ternyata hanya seperti itu saja yang mereka dapatkan. Maka di sini tahulah kita bahwa kerja keras semata bukan sebab ya Allah Taala berikan kekayaan bagi seseorang, bukan. Tapi apa? Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah ingin menguji kita dengan anak-anak kita, dengan harta kita. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa? Bukan karena kerja keras saja. Ini karena kerja keras. Sukses karena kerja keras. Ini diantara salah satu pemikiran dari Firqah Mu'tazilah. Ada yang kita harus meluruskan. Nah, kita diminta Allah Taala untuk ikhtiar. Tapi di sana ada adil Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan seorang itu menjadi orang yang mampu, yang kaya di sini dan siap. Ada yang menjadikan Allah Taala menjadi orang yang miskin. Ditakdirkan menjadi fakir, bekerja keras luar biasa, orang yang pintar, ternyata pengennya begitu-begitu saja. Kita dulu Allah Subhanahu wa taala dia sudah kerja. Ada orang yang cuman joget-joget, sehingga kaya raya. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada Ahlussunnah wal Jamaah, ya Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mendahulukan akal-akal mereka. Oleh sebab itu berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana dinu bi ra'yi, lakana asfal kufi aula bil masih min a'lam." Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib, agama itu adalah berdasarkan akal manusia. Kalau seandainya agama itu berdasarkan akal Allah Subhanahu wa taala, tentulah dalam mengusap sepatu, mengusapku. Ini adalah diantara tata cara bersuci. Maka yang diusap adalah bagian bawah dari sepatu, bukan bagian atasnya. Kami jamaah pernah melakukan ya, waktu kita berwudu, kita udah memakai kita berwudu tempat suci, kemudian kita pakai sepatu, maka untuk seorang yang sabar ini bisa 3 hari. Sewaktu wudhu nanti bagian kakinya hanya diusap atasnya saja. Bagian sabar bisa 3 hari. Jadi tidak perlu dicopot sepatunya, dengan catatan pakai sepatu sudah dalam keadaan berwudu. Nah, yang diusap bagian mana? Bagian atas sepatu. Padahal yang kotor atas atau bawah? Yang kotor bawah. Ya kan, yang kotor bawah. Harusnya yang dibersihkan di kotor. Kalau pakai akal, kata Ali bin Thalib, kalau berdasarkan akal agama ini, maka yang dibersihkan adalah bagian bawahnya. Tapi ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yang diusap adalah bagian atasnya. Maka ini adalah dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk taat dan patuh. Sami'na wa ata'na. Apabila kita dapati ada dalil dari Al-Qur'an Al-Karim, kita dapati dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka bukan tugas kita untuk memfilter dengan akal kita, bukan. Ini cocok tak ya, masuk akal enggak ya? Oh, Nabi SAW katakan kalau ada
lalat yang masuk ke dalam air, maka dicelupkan kemudian diminum airnya. Datang hadis ini, hadis yang sahih. Kemudian apakah kita harus filter dulu dengan akal kita? Tidak. Kita harus yakin ini pasti kebenaran. Ini adalah sesuatu yang lazim, yang harus kita ikuti. Pasti kebaikannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam perkara agama kita itu sami'na wa ata'na, tunduk. Jangan banyak pikir-pikir, jangan banyak filter-filter. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, betapa banyak perkara yang kalian membencinya, ternyata perkara itu adalah kebaikan bagi kalian. Betapa banyak suatu perkara yang kalian sukai, ternyata endingnya adalah keburukan bagi kalian. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahuinya. Makanya banyak jamaah perkara-perkara yang mungkin dari hawa nafsu kita ingin melakukannya. Oh, kenapa ya? Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini tidak boleh? Kenapa berzina antara laki-laki dan perempuan tidak boleh? Kenapa minum khamr dilarang? Kenapa memandang wanita yang bukan halal bagi mereka tidak boleh? Kenapa ya tidak boleh? Tahulah bahwasanya ini semuanya kebaikan yang telah Allah Ta'ala siapkan. Baik itu kita ketahui ataupun kita tidak mengetahuinya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama Ahlussunnah adalah orang-orang yang mereka tunduk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, tunduk kepada dalil. Mereka adalah Abdullah, hamba Allah, bukan hamba nafsu mereka, bukan hamba syahwat, bukan hamba syaitan. Berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang turun dari langit, bukan muncul dari bumi. Maksudnya akidah ini jangan untuk Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kokoh yang tertancap dalam diri kita tadi. Ikatan yang kokoh yang kuat. Akidah kita ini bukan dari ucapan manusia, bukan dari hasil tajribah, bukan dari hasil percobaan, hasil penelitian, bukan. Tapi kita tanamkan dalam akidah kita adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber dari wahyu. Ini harus kita tanamkan pada diri kita. Kita tanamkan kepada diri, istri, dan anak-anak kita. Ambil akidah kalian dari Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah wal Jamaah adalah terkenal dengan orang-orang yang sangat selektif sekali dalam mengambil ilmu. Tidak sembarangan. Kenapa? Dia sudah memastikan ini otentik, tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Benar tidak ini ada dalilnya? Benar tidak ini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu Ibnu Sirin rahimahullah taala mengatakan, inna hadza ilmun fanzuru amma ta'buduna lillahi. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, kata Ibnu Sirin. Ilmu yang kalian pelajari itu adalah agama kalian. Maka lihat dari mana kalian mengambil ilmu tersebut. Lihat dari mana kalian mengambil agama kalian ini. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang tidak mudah tertipu, orang selektif. Sebagaimana kita jamaah kalau berobat
penyakit badan saja kita tidak sembarangan berobat. Kalau tadi harus benar, ini dokter bukan. Dia belajar ilmu pengobatan tidak mau kita sembarangan datang. Anak kita sakit bawa ke sembarangan orang, ternyata orang itu tidak memiliki bekal pengobatan, akhirnya apa yang terjadi malpraktik, bukan sembuh makin parah. Ini dalam perkara dunia. Kita mau bangun rumah, lihat benar tidak itu tukangnya. Udah pengalaman belum? Bukan orang yang tidak punya ilmu sembarangan kita minta bangun rumah kita. Yang ada apa? Baru jadi bentar langsung roboh. Kenapa? Bukan yang berkompeten untuk mengerjakannya. Maka begitu juga dengan perkara agama ini, jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sa'id mengatakan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengambil ilmu ini tidak sembarangan. Inna hadza ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu kalian adalah agama kalian, ini agama kita. Dari mana kita belajar, di mana kita duduk, ceramah siapa yang kita dengarkan. Apalagi pada zaman sekarang ini, semua punya handphone, bisa buka YouTube, dan semua orang bisa bicara. Semua orang bicara masalah agama, apa ini untuk bicara. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang selektif dalam melihat dan mengambil ilmu. Mereka perhatikan betul, tidak sembarangan, dan mereka tidak mudah tertipu dengan kecerdasan orang-orang yang cerdas. Akan tadi menyimpang dalam masalah akidah. Dia pintar, tapi manhajnya sama. Sebagaimana Wasil bin Atha. Ini juga tokoh Mu'tazilah. Wasil bin Atha. Ini orang yang terkenal cerdas. Pernah tiba-tiba Wasil diminta untuk pidato. Wasil orangnya cadel. Diminta pidato di depan banyak manusia. Dan tujuan kawan-kawan ini ingin mempermalukan Wasil. Karena dia tidak bisa berroh. Hanya Wasil maju daripada waktu itu dia berpidato tanpa ada satu bentuk rohnya. Ini berat susah. Ada juga namanya Jahid, jamaah Allah Subhanahu. Jahid ini juga orang cerdas. Tokoh Mu'tazilah. Di antara hobinya ini apa? Hobinya baca. Dan dia kalau baca tidak mau diganggu. Jadi kalau dia di suatu daerah dia suka sewa perpustakaan. Dan dia sewa, dia sendiri yang baca. Dia nikmati menuntut ilmu tersebut, yang baca buku tersebut. Jadi ternyata apa? Tokoh Mu'tazilah matinya Jahid ini. Dia sakit sambil baca buku, masih tetap baca, buku-bukunya ditumpuk di dekat tempat tidurnya. Nah, akhirnya dia ambil buku di bawah, bagian atas bukunya jatuh, dia mati. Ini orang terkenal cerdas, tapi ternyata menyimpang. Oleh sebab itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, utuz zakat walam yu'tuz zakat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tidak diberikan apa? Kesucian jiwa. Tidak paham akidah sendiri, tidak paham manhaj salaf, tidak mengikuti beragama, tidak sesuai dengan agamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ahlus Sunnah wal Jamaah selektif, lihat bagaimana akidah orang ini, bagaimana manhajnya lurus, tidak sembarangan, tidak tertipu dengan orang-orang yang suka menangis seperti Amr bin Ubaid. Ini juga tokoh Mu'tazilah. Banyak orang tertipu dengan apa? Dengan tangisannya. Dia ceramah nangis, menyentuh hati kaum muslim. Ternyata apa? Pemahamannya menyimpang. Akidahnya akidah yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan orang-orang Khawarij, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati mereka di hadapan para sahabat, ibadah kalian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ini kalau dibandingkan dengan ibadahnya orang-orang Khawarij tidak ada apa-apanya. Salat kalian, salatnya sahabat tidak sebanding dengan salatnya orang-orang Khawarij ini. Dalam hadis Rasulullah sebutkan yaqra'una al-Qur'an,
Mereka membaca Al-Quran Al-Karim, la yujawizu hanajirahum. Maka dari Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Orang-orang mengerti Al-Quran. Mereka mahir baca Al-Quran, indah baca Al-Quran. Para sahabat indah gitu. Kalau lihat orang-orang Tuhan, akan tapi kita lihat bagaimana ternyata Rasulullah sifati mereka dengan kilabun ahlunna, anjing-anjing penghuni neraka. Rasulullah katakan kalau aku temui mereka, maka akan aku perangi mereka orang Tuhan. Mereka baca Quran. Oleh sebab zaman Allah Subhanahu wa taala, nah, Quran memiliki hukuman apabila kita membacanya. Setiap hurufnya mendapatkan pahala. Rasulullah katakan tidaklah alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Ini subhanallah. Akan tetapi jangan cukupkan diri kita hanya dengan membaca Al-Quran saja. Jangan cukupkan hanya dengan membaca doa. Akan kami tingkatkan, lihat terjemahannya, kemudian lihat tafsirnya dibaca sambil belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Yaitu mereka datang pada mereka kitab yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca kitab tersebut dengan haqqa tilawati. Dia oleh para ulama ahli tafsir, Ikrimah dan yang lainnya, yang bisa jadi tafsir yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati adalah membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Pahami maknanya sedikit demi sedikit. Makanya dulu para sahabat membaca Quran sedikit, kemudian mereka apa? Mereka tadabburi, oh ayat ini bicara tentang, mereka hayati, mereka pahami, mereka amalkan. Bukan hanya yang penting bacanya bagus, ya. Maksudnya bukan cukupkan diri dengan itu, bukan. Bukan berarti tidak boleh memperbaiki baca Al-Quran, bukan, salah juga ya. Tetap kita perbaiki baca Al-Quran kita, tapi apa, jangan cukupkan. Baca tafsir Al-Quran, yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati adalah membaca dengan faham maknanya kemudian diamalkan. Dan jangan tertipu, ada sunnah wal jamaah yang tidak tertipu, oh hafiz Quran, hafal Quran, baca Qurannya bagus, akan tapi ternyata amalannya menyimpang dari Al-Quran Al-Karim. Mereka mengerjakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Al-Quran melarang dari menyekutukan Allah. Allah Taala katakan qul huwallahu ahad. Dia hafal Quran, bacaannya indah, dan dari apa? Minta ke kuburan. Jadi menyimpang dari apa yang dipahami. Ahlussunnah wal jamaah adalah orang-orang yang tidak mudah tertipu, selektif dalam mengambil ilmu. Perhatikan betul, ini benar tidak orang umum, benar tidak akidahnya, benar tidak manhajnya. Kenapa? Karena ilmu tersebut adalah agama kita. Makanya tidak sembarangan dalam mengambil ilmu. Ini ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita pegang jamaah. Kemudian tadi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, pahamilah dia dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usul sunnah, pokok dari sunnah, ya sunnah, maka harus mengetahui apa itu usul sunnah. Maka usul sunnah kata Imam Ahmad rahimahullah ada at-tamassuku, mereka berpegang teguh, tamassuk berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasul, dengan apa yang berpegang teguh padanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid.
Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajib." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh sunnah khulafai rasyidin setelahku. Ikutilah mereka para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahamilah agama Islam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sebab menyimpangnya manusia dari agama Allah SWT ini, menyimpang dari agama Islam, adalah mereka tidak mau memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Sebagaimana orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij mereka sholat, orang-orang Khawarij itu sholat, bahkan orang yang tidak sholat dikafirkan sama mereka. Orang-orang Khawarij sholat, pelaku dosa besar tidak boleh dan Khawarij. Orang-orang Khawarij pelaku dosa besar kafir kata mereka. Artinya mereka luar biasa ini beribadah kepada Allah SWT. Baca Qurannya luar biasa, sholatnya luar biasa. Akan tapi sewaktu mereka mengisi para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami agama Islam, maka mereka pun jatuh ke dalam fitnah. Mereka menyimpang dari pemahaman agama Islam yang benar. Ya, ini adalah ciri pertama dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini Anda ambil ya dari kitab Sabil Rasyad fi Taqdim Masail I'tiqad, buah karya dari Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Dan di sana ada 10. Ya, ini yang pertama, dan semoga yang sedikit ini yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi anda pribadi dan bagi antum dan antum semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kemajuan dan dari siapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya istiqomahan di atas agama Islam, istiqomahan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.